Hendra, saya Anindya Sukamani dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widyadharma mau mewawancarai soal kegiatan observasi kegiatan perekonomian. Jadi sekarang saya mau tanya, nama usaha yang sekarang didirikan ini usaha apa? Berawalnya usaha ini sebenarnya kecil ya, dari sanggar tari bawahnya itu. Sebelum ada persewaan kostum, sebelumnya itu hanya sebuah sanggar tari. Nah, terus awal bulannya karena saya belum punya kostum ya waktu itu pinjam ke Sekarang, pinjam ke sanggar-sanggar yang besar untuk kostum. Nah, lama-lama kok saya berpikirnya kok sering pinjam, sehubungan dengan membuang waktu kan ya, terus tenaga, belum saya harus mati, terus wirawiri kesana kemari cari kostum ke Jember, sewa dimanapun, kadang ke Surabaya. Ya, saya berpikir lagi lebih baik saya membuat kostum sendiri walaupun sederhana. Awalnya gitu, sederhana awalnya dari cuma membuat sejumlah wajar 5, terus tambah lagi sedikit, akhirnya berkembanglah menjadi sebuah persewaan kostum. Cita-citanya akhirnya itu, awalnya memang dari sanggar saja. Bentuk usahanya ini berarti bentuk usaha rumahan? Iya, ya bentuk usaha rumahan atau pribadi ya. Awalnya itu memang gitu, memang awalnya memang saya peruntukkan untuk anak-anak sanggar aja gitu. Awalnya itu kok tiba-tiba berkembang, ada yang sewa, terus akhirnya nambah, ada yang sewa lagi, nambah lagi, akhirnya terus itu seperti itu. Terus untuk kesulitan yang dihadapi dalam membangun usaha ini apa? Kesulitannya itu ya sebenarnya banyak Mbak Hani, banyak hal yang melatar belakangi usaha-usaha seperti ini sulit berkembang. Yang pertama itu soal pendanaan ya, terus yang kedua keterlibatan pemerintah di dalam usaha ini ya, terus belum adanya suatu lembaga yang resmi ikut mendanai atau dalam bentuk kucuran dana. Nah itu karena kucuran dana itu kan sewaktu-waktu Mbak Hani, tidak mesti ada gitu, dan itu bergilir lah. Padahal kita kan namanya menari itu kan terus ingin selalu berusaha untuk memperbaiki. Salah satu kendalanya itu ya. Yang kedua, pengakuan secara payung hukum. Memang ada beberapa sanggar di sini yang sudah ada payung hukumnya, termasuk Ayu Tanggung ini sudah berpayung hukum. Bagi sanggar-sanggar yang memang ada tapi tidak berpayung hukum itu juga susah sekali untuk berkembang Mbak Hani ya, karena bantuan, kucuran dana apapun itu dari pemerintahan baik daerah ataupun pusat, itu sanggar yang mempunyai payung hukum, contohnya legalitas ya. Legalitas itu urusan legalitas untuk sanggar itu susah banget ya, juga butuh biaya yang besar. Terus pendampingan secara secara kepengacaraan ya, didampingi pengacara sampai terdaftar, sampai harus mempunyai situ, terus terdaftar ke pengadilan. Nah itu memang tidak semua sanggar itu memiliki itu Mbak Hani, soalnya pengurusannya kan juga memerlukan biaya, dan biayanya ya besar ya, besar sih. Seumpamanya kalau di sanggar, kalau besar kecilnya itu tergantung sanggar itu ya Mbak Hani ya. Cuma di situ ada beberapa persyaratan yang memang harus diikut sertakan dalam itu, mulai struktur, mulai pengurus, mulai apapun tahun berdirinya itu memang harus akurat.
Mungkin itu ya salah satu kesulitan kenapa sanggar itu timbul tenggelam, kostum itu timbul tenggelam ya itu ya itu. Terus untuk harapan kedepannya untuk usaha penyewaan kostum ini apa? Harapan saya itu ya besar sekali Mbak Hani ya. Gini Mbak Hani, sebenarnya permasalahan kostum itu klasikal sekali. Soalnya gini, kita harus berpikir kreatifnya gini Mbak Hani. Baju yang sekarang kita pakai, ya, sama kita membuat baju ini ya. Ternyata di era berikutnya, contohnya di setahun 1 tahun ke depan, sekarang baju yang kita buat ini sudah enggak bakal pada tahun itu. Nah kita pandai-pandainya kita untuk mengolah supaya baju itu terus berputar dan bisa berkembang biak. Nah itu cuma memang namanya bekerja usaha itu ada keuntungan dan kerugiannya. Ini ya keuntungannya ya kita mempunyai jumlah kostum yang banyak. Kalau dibilang rugi sih tidak rugi, cuma Mbak Hani kadang baju-baju yang sudah tidak terpakai ya itu kadang umpama dimasukkan sebuah gudang itu tidak kena digawe itu banyak ya Mbak Hani. Jadi kita juga harus mengikuti konsumen ya, pinginnya berkembang sesuai dengan keadaan. Nah itu apa Mbak Hani perlu sekali. Cuma harapan saya secara pribadi bertahan adalah hal yang terbaik. Nah itu apapun keadaannya itu adalah bertahan. Langkah selanjutnya itu kita ikuti, yang penting kita bertahan dulu, konsisten dulu ya. Apapun itu, usaha apapun itu, kalau kita tidak konsisten, tidak aja, ya akan mengalami penurunan apapun itu Mbak Hani ya. Jadi harapan saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk konsisten dan bertahan. Itu aja ya harapan saya. Perkara nanti itu kedepannya berkembang atau tidak, itu kita lihat nanti sudah. Yang penting saiki ku bertahan, itu aja ya. Untuk sekarang itu Mbak Hani. Sudah, terima kasih ya Mbak Enda. Iya. Nah, setelah saya wawancara tadi dengan Ibu Enda, bisa dilihat di belakang saya ini beberapa kostum yang disewakan di Sanggar Tari Ayu Wando. Di sini kostumnya sudah cukup banyak karena mungkin sudah dikembangkan oleh Bu Enda dengan semaksimal mungkin supaya bisa bertahan dalam usaha ini meskipun banyak naik turunnya. Dan sekarang juga kondisi pandemi juga masih kurang kegiatan. Kegiatan sekarang ini juga masih dibatasi karena keadaan COVID. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rohim. Saya dari Prodi Manajemen 3B4. Di sini saya mau memperkenalkan perusahaan yang bernama Saroniasis. Baik, Mas Roni bisa jelaskan Mas Roni ini mempunyai usaha apa? Saya mempunyai bisnis beras dan bernama Murni Santoso yang berada di Kedung Jajang, Lumajang. Usaha apa yang Bapak miliki itu seperti apa gitu Pak? Ya, seperti penjualan beras di toko-toko biasa. Kesulitan apa yang Bapak rasakan di saat memulai usaha ini? Ya, saat beras itu pada mahal Mas, jadi pembeli itu menurun. Harapan Mas sekarang yang Mas miliki atas kesulitan ini apa Mas? Ya, harga beras itu kembali normal pas, agar pembeli itu dapat meningkat lagi. Mas ini untuk usaha Mas ini apa ya Mas? Ya, mau saya mau buka toko di mana ya, buka cabang, banyak cabang gitu, bercabang. Demikian wawancara saya bersama Mas Roni yang pemilik usaha penjualan beras. Dan saya ucapkan kepada Mas Roni terima kasih untuk wawancaranya Mas. Dan
Dan beginilah tugas saya selesai. Terima kasih dan saya minta maaf jika ada kesalahan atas perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosita Dwi Damayanti dari kelas 3 MB4 NIM 220124247. Di sini saya akan mewawancarai sebuah toko yang dimiliki Mbak saat ini. Perkenalkan diri Anda, Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Anita dari Tempeh Tengah. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya, Mbak? Iya, boleh. Nama usaha yang Mbak jalani saat ini apa namanya, Mbak? Untuk usaha saya ini Toko Wahyu, Kak, namanya. Kenapa Mbak mengambil dengan nama Toko Wahyu? Karena Wahyu itu nama dari adik saya kan ya. Terus saya juga, menurut saya mendapatkan wahyu juga untuk membuka toko ini. Bagaimana usaha awal mula Mbak membentuk toko ini mulai awal hingga saat ini? Untuk dari dulu itu mulai nol pastinya ya. Mulai nol. Yang awal-awal itu saya awalnya di all shop. Di online gitu ya? Iya. Terus lama-lama kok kayak saya jenuh gitu di rumah all shop terus. Akhirnya saya membuka toko yang ini. Soalnya kan untuk mengenalkan ke masyarakat sini juga. Selanjutnya ya Mbak ya, bagaimana kesulitan yang dihadapi saat pandemi saat ini? Kalau dibandingkan ya Mbak ya, kalau dulu sebelum pandemi itu masyarakat sangat ramai, tetangga-tetangga itu sering berkunjung. Tapi setelah pandemi ini, masyarakat kan harus di rumah saja kan, membeli itu biasanya lewat apa-apa gitu. Tapi setelah pandemi ini, saya sangat sulit, Mbak. Sepi ya, Mbak? Pendapatan semakin menurun, modal awal sampai pendapatan sekarang itu sudah jauh beda sama yang kemarin-kemarin, Mbak. Itu ya. Pertanyaan yang keempat, harapan apa yang diinginkan atas kesulitan yang dihadapi saat ini, Mbak? Harapan saya ya semoga usaha saya ini semakin maju, semakin Amin. lancar. Karena semakin semakin jauh perjalanan ini, toko ini akan semakin besar, Berkembang ya, berkembang dan besar. Yang terakhir Mbak ya, bagaimana prospek kedepannya untuk toko ini, Mbak? Oh iya, untuk prospek kedepannya saya sudah merencanakan dengan suami saya dan keluarga saya akan membuka yang lebih besar untuk grosiran ya Mbak ya. Tapi Iya. ini tetap untuk cabang Amin. saja di Tempeh. Ya. Semoga terjalankan Mbak ya. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan Mbak ya. Iya, sama-sama Mbak. Sekian wawancara dari Toko Wahyu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. So hold on to me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Husni, saya dari Widyagama. Mau wawancara Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya? Abdul Ghafur. Biasanya panggil siapa? Ya, Ghafur. Gofur. Pak Gofur. Saya mau nanya Pak, ini nama usahanya Pak Gofur ini apa Pak? Apa? Tokonya bisa? Jualan tempe sambil jualan kedelai. Jualan tempe sama kedelai ya Iya, Pak? kedelai. Kalau boleh tahu bentuk usahanya ini perseorangan atau ikut CV atau apa? Perseorangan. Perseorangan. Terus kalau kesulitan yang dihadapi pemilik apa ya? Kesulitannya apa? Kesulitan sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Kedelai itu bagainya tidak ada. Biasa, mau ulak tidak sulit. Nah. Udah nggak sulit. Nah, Terus kalau harapan Pak, yang diinginkan Pak, apa buat usahanya harapannya? harapannya ya kira-kira apa ya? Apik terus tempe ini. Nah, Bagus terus ya, bagus. tambah maju ya. Ya. Terus kalau prospeknya ya,
mau kemana aja, apa kayak penjualannya, Penjualannya targetnya, Likjonya orang tahuan. orang tahu Orang tahu Iya. bawa tempe. udah banyak ya Pak? Banyak. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, do another one. It's alright, I know what you want. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, no lie, no lie. It's gonna be lit tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Pertama Putri dari kelas 3 MB4 akan membuat observasi tentang kafenya Moms Air. Ini saya sudah berada di kafenya Moms Air. Saya akan mewawancarainya dengan orangnya sendiri. Saya pada Ibu, apa kesulitan Ibu tentang kafe-kafe ini? Terus sejarah apa yang dulu Ibu lakukan supaya menjadi kafe seperti ini? Iya, saya dulu awalnya buka warung makan ini ya mulai dari modal 100.000 atau jualan online dibawa ke Lumajang. Ini udah berjalan 4 tahun sampai jadi kayak sekarang ini. Terus apa yang Ibu tentang kafe ini? Bisa menjadi sampai kayak gini kelebihannya tuh apa? Bisa apa? Ya, kalau ininya kelebihannya bisa lebih maju. Ya alhamdulillah sekarang mulai pelanggan mulai lumayan wes, mulai dari kota, Serinten, terus pelanggan saya tuh banyak di pondok, pondok Wisata Gunung, pondok Turjati, Tahfiz, terus di apa? Pondok Las. Iya. Terima kasih Bu ya sudah bisa membantu tugas kuliah saya. Ya cita-cita saya sih pengen buka cabang gitu, pengen nambah cabang. Insyaallah kedepannya saya mau buka cabang, tapi mau tak lengkapin ini dulu, terus mau buka cabang di kota gitu. Apa selama ini di kafe Ibu ini ada kerugian? Kalau kemudian pernah sih apa ya, itu belanja ayam sampai 30 kilo, tiba-tiba busuk, tiba-tiba buat bulan, jualan bubuk petis itu petisnya buat jam 9, jam 12 tadi. Terima kasih, saya dari kelas 3 MP4 Yuzalangga Pertama Putri untuk tugas observasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Edo Bagus Pradana dari kelas 3 MB 4. Saya ingin memenuhi tugas perekonomian Indonesia untuk mewawancarai pemilik usaha pembudidaya jamur tiram ini. Assalamualaikum, Mas. Namanya siapa, Mas? Alis. Alis. Ya. Yang pemilik usaha pembudidaya jamur tiram ini. Ya. Nama usaha ini apa, Mas? Saya mushroom. Mushroom saya. Ya. Bentuk usaha ini apa Mas? Perseorangan. Berseorang ya? Iya. Ada karyawannya? Ada 2 orang. 2 orang ya, Mas? Ya. Kesulitan yang dihadapi pemilik usaha ini Pemasaran Mas, karena minimnya pengetahuan tentang jamur tiram sama ketika musim kemarau jamurnya susah tumbuh. Kalau musim kemarau Ya. perawatan ekstra. Kalau hujan-hujan gini, Mas? Alhamdulillah kalau hujan ya normal tumbuh normal. Harapan yang diinginkan pemilik usaha ini? Untuk harapannya semoga
masyarakat lebih mengetahui tentang jamur tiram, terus dapat perhatian dari pemerintah Mas untuk membantu pengolahan dan pemasaran jamur tiram. Prospek ke depan menurut pemilik usaha ini? Prospeknya bagus, soalnya kan sekarang minim pengetahuan tentang jamur tiram, mungkin kedepannya masyarakat bakalan lebih mengetahui tentang jamur tiram. Makasih ya Mas atas sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Firman Hermawan dari kelas 3 MB4. Sekarang saya bersama Mas Misbahul Kirom. Dia ini seorang pengusaha muda, yaitu pengusaha jersey printing. Selamat malam Mas Misbahul Kirom. Selamat malam Mas Firman. Bisa dijelaskan Mas tentang usaha yang sedang dijalani untuk saat ini? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Misbahul Kirom. Usaha saya sekarang ini menjual jersey printing, tetapi untuk masalah percetakan kami serahkan langsung kepada percetakan gitu ya. Untuk desainnya Mas dari Mas Kirom sendiri? Untuk desain kami membuat sendiri Mas. Jadi desainnya dari Mas Kirom, terus diserahkan kepada percetakan gitu ya? Percetakan yang sudah. Untuk penjualannya di mana Mas? Untuk penjualan kami sementara ini di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi fokusnya di penjualan aja ya? Ya. Oke. Sementara ini kami fokus hanya di penjualan saja. Untuk bisnis ini sendiri punya kendala nggak sih Mas? Kendalanya kami biasanya itu di kain. Dari kain itu kami ngambilnya itu gak sama dari pabriknya Mas. Benar memang mereknya sama, tapi produknya itu kualitasnya itu beda. Ada yang tipis, ketebalan kainnya itu beda-beda. Tidak sama ya, meskipun jenisnya sama gitu. Meskipun jenisnya sama, kadang tebal tipisnya itu tidak sama. Gitu. Oke, yang terakhir, harapan kedepannya untuk bisnisnya Mas Misbahul Kirom itu apa? Harapan kedepannya ya supaya buat percetakan sendirilah, biar nanti kita lebih maju, lebih besar gitu ya, bisa melebarkan sayap sampai ke kota-kota lain insya Allah ya. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul ini dari kelas 3 MB4. Di sini saya akan mewawancarai usaha yang Mbak jalani. Sebelumnya, Mbak boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Nama saya panjang saya Oksareli Karmanita. Terus
Saya itu kelahiran 5 Februari 84. Ya, itu aja mungkin saat ini perkenalannya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apakah boleh? Boleh apa itu? Pertanyaan yang pertama, boleh dijelaskan arti dari nama usaha yang Mbak jalani sekarang? Oh, namanya? Ya. Namanya itu Sairah Mbako. Saya itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu bagus. Ra itu berarti murah. Jadi di sini ditekankan bahwa kita menyediakan produk itu bahwa tembakonya itu harganya sangat ekonomis tapi kualitasnya bagus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk usaha yang Mbak jalani mulai awal berdiri hingga sekarang? Bentuk usahanya itu dalam bentuk toko, dia belum bentuk CV karena nggak produksi tembakau. Jadi di sini bentuk toko, istilahnya kita kulaan, terus kita jual kembali dengan ngambil selisih keuntungan. Itu kebetulan kan saat ini ada 2 toko, saat ini di Senduro sama di Lumajang Kota, Jalan Kapten Suanda nomor 2. Pertanyaan yang ketiga, dalam menjalani usaha ini kesulitan-kesulitan seperti apakah yang Mbak hadapi? Kesulitannya pertama dari segi SDM. Saya sangat susah sekali mencari orang-orang yang membantu saya itu dia punya skill, dalam artian banyak. Kalau memang dia punya skill, saya bisa menggaji lebih dari antara 2 sampai 3 juta. Cuma memang saat ini lagi mencari dan belum menemukan yang benar-benar. Karena saya memang biasa hidup 15 tahun di Jakarta. Jadi memang sangat berbeda dari segi SDM. Pertanyaan keempat, harapan apa yang Mbak inginkan atas kesulitan yang Mbak hadapi? Harapannya yang pasti terus mencari karena memang antara SDM kota besar sama SDM kota kecil itu sangat berbeda. Dan yang pasti harus sabar, super sabar karena sangat mengajari dalam hal apapun. Yang pasti dari skill ya. Kalau misalnya kita percuma kuliah tapi nggak punya skill, itu aja sih kendala terbesar dan solusinya untuk saat ini. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana prospek kedepannya untuk usaha Mbak? Prospeknya sangat bagus sebenarnya. Kalau saya punya SDM beberapa yang bisa diandelin, saya tuh pengen buka 5 cabang sebenarnya. 1 di Pasirian, 1 lagi di Tempe, 1 lagi di Tokom, 1 lagi di Tekom, dan 1 lagi itu di daerah Pakah sebenarnya. Cuma karena SDM saya tidak memadai, ya udah apa boleh buat, sementara saya buka cukup 2 toko aja sambil melihat peluang-peluang ke depannya gitu. Dari saya, semoga Sairah Mbako kedepannya semakin sukses. Amin. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benediawan. Saya dari kelas manajemen Pak. Di sini saya akan berwawancara kepada pemilik usaha atau produk UMKM dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Mahfiratul Badriah.
prospek kedepannya saya ingin produk ini tuh bisa dijadikan sebagai bingkisan-bingkisan pada saat acara. Kenapa? Karena kan umumnya sekarang bingkisan-bingkisan itu makanan ya, tetapi makanan sekarang itu kan ada resiko tersendiri karena di era pandemi ini. Nah mungkin kalau ini cara yang lebih aman bisa dibawa pulang ke rumah, dinikmati di rumah, diseduh di rumah saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit this. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Mohon maaf Mas, saya minta izin untuk mewawancarai Mas. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas? Perkenalkan, nama saya Robi Dian Darmawan. Alamat saya Njarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Apakah jenis usaha yang sedang Mas geluti sekarang? Usaha yang saya geluti saat ini yaitu jualan durian. Alasan Mas membuka usaha durian tersebut? Ya, karena durian itu banyak diminati oleh semua kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa. Sudah berapa lama Mas sudah menekuni usaha durian ini? Saya sendiri menekuni usaha durian mulai tahun 2016 sampai 2021 saat ini. Dalam sebulan Mas memiliki penghasilan berapa? Kalau satu bulan sih tergantung ya, karena musimnya seperti ini, kadang cuaca cerah, kadang cuaca hujan. Kisaran satu bulan itu maksimal itu sampai 1,5 juta. Ya. Oke, untuk dalam memasarkan buah durian tersebut apakah masih di sekitar Lumajang, apa sudah di luar kota Lumajang Mas? Untuk penjualannya sendiri yaitu mulai dari di Kabupaten Lumajang sendiri sampai ke luar kota. Penjualannya ini secara online atau secara offline Mas? Offline sama online. Oke. Dan untuk apa kesulitan Mas dalam menjalankan usaha durian ini dan bagaimana mengatasinya? Untuk penjualan durian ini saya rasa gampang-gampang sulit. Nah, sulitnya ketika buah durian ini sudah nginep beberapa hari, nah itu nanti akan mengurangi rasa buah durian tersebut. Nah, jadi buah durian tersebut ini misalkan dapat hari ini, sebaiknya 1-2 hari harus sudah habis. Oke, untuk dalam satu bulan ini berapa jumlah durian yang dipasarkan Mas? Untuk durian yang saya pasarkan dalam satu bulan ya, kisaran ini 1.000 lebih. 1.000 butir ya. Itu ada beberapa jenis Mas durian yang dipasarkan biasanya? Kalau durian ini tersebut banyak varian. Yang paling diminati sama konsumer? Yang paling diminati tergantung sih, karena karakter penikmat durian itu berbeda-beda. Ada yang suka manis, ada yang suka manis pahit, ada yang suka manis dan pahitnya sangat kuat. Terakhir Mas, untuk harapan ke depan untuk usaha Mas sendiri? Harapannya saya sendiri sih, saya pinginnya itu di Lumajang ada sebuah rumah durian Lumajang. Nah, karena kenapa saya kepingin di Lumajang ada rumah durian? Karena di Lumajang ini masih belum ada. Makanya harapan saya ke depan seenggaknya ada rumah durian lokal Lumajang. Terima kasih Mas untuk waktunya saya wawancarai. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Toko Sami Makmur. Toko ini terletak di Dusun Suko 1, Desa Sumbercuko. Toko ini menyediakan berbagai macam sembako, mulai dari bahan pangan seperti beras, minyak, bumbu-bumbu, pon-pon, kopi, teh, mie instan,
kecap, dan juga ada sampo, sabun, obat-obatan, bahan kue, dan masih banyak lagi. Nama usaha toko ibu apa, Bu? Sami Makmur, Untuk bentuk usahanya, toko sembako. kesulitan ibu yang dihadapi untuk membuka usaha ini apa, Bu? Kesulitan saya yang saya hadapi adalah toko saya pernah dirampok, bukan hanya uang yang dirampok, tapi sama rokok emas yang kira-kira jumlah ada 30, kurang lebih ada 35 juta. Dan juga pernah ditipu orang dan diajak kerjasama menanam saham 30 juta. Jadi saya melanjutkan usaha saya pakai kredit pinjaman dari bank. Untuk harapan ibu yang diinginkan untuk usaha ini apa, Bu? Harapan saya untuk usaha toko saya mudah-mudahan diberi kelancaran supaya keinginan saya ingin naik haji tercapai. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan saya diberi kesabaran dan sehat walafiat. Amin. Untuk yang terakhir, prospek ke depan menurut ibu untuk usaha ini apa, Bu? Kalau dulu toko sembako masih jarang yang jualan, tapi sekarang banyak toko sembako yang baru sehingga pelanggan saya berkurang, tapi saya harus berusaha menarik pelanggan dengan secara berkualitas pelayanan yang baik. Tetapi kalau rezeki tidak akan ketukar. Ya. Sudah, terima kasih Bu atas wawancaranya. Terima kasih. Membuka toko kelontong adalah contoh usaha di bidang ekonomi atau usaha kecil-kecilan. Kenapa disebut usaha kecil-kecilan? Karena usaha tersebut hanya dikelola oleh satu orang pedagang, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah banyaknya persaingan pada usaha warung sembako merupakan permasalahan umum yang pasti akan muncul pada usaha lain. Pada awalnya, persaingan toko sembako mungkin belum memberikan efek yang berarti. Namun lambat laun ketika makin banyak usaha serupa dan pesaing toko Bu Sri mulai tampil menonjol, maka akan mulai terasa dampaknya. Akan tetapi, selama Bu Sri mampu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan akan tetap setia berbelanja di warung sembako milik Bu Sri ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dianti dari kelas 3 MB4 mau membuat tugas wawancara di angkringan Mbok Re dengan pemilik usaha yang bernama Mas Bagus. Terus saya mau tanya kesulitan untuk usaha angkringan Mbok Re untuk masakan ini apa? Mungkin kalau kesulitannya supaya jalan karena kalau dalam informasi sekarang ada sekarang mungkin yang kita nggak bisa prediksi soal cuaca karena cuaca itu bisa mempengaruhi. Untuk prospek ke depan usaha ini apa? Kalau mungkin prospek ke depannya ya kalau bisa ya kita semua kayak kita kalau bisa kalau bisa mencapai berapa juta kadang-kadang yang saya
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Noni Dewi Kusumawati Fahri dari kelas 3 MB4. Kali ini aku mau observasi nih dengan salah satu pengusaha di desaku untuk memenuhi tugas UAS Perekonomian Indonesia dengan tema observasi kegiatan perekonomian. Ikuti kegiatanku kali ini ya. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum Bu. Halo Dek, waalaikumsalam. Maaf ya Bu, malam-malam hujan-hujan saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ini dapat tugas dari kampus untuk tugas UAS Perekonomian Indonesia dengan tema observasi perekonomian, kegiatan perekonomian. Ini saya mau tanya-tanya, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ya, ini ibunya usahanya apa ya Bu, nama usahanya? Usahanya namanya Jemini. Oh, Jemini, itu nama ibunya sendiri Ya, ya? namanya ibu ini. Ini ibunya jualan apa aja? Jualan cilok di sama es buah. Oh, sama cilok sama es buah, wah cocok ya Bu. Iya, kalau di desa cocok. Ciloknya apa aja Ibu? Ciloknya itu macam 8. Ya ada somai kukus, somai goreng, bulat goreng, sama sosis, sama tahu, mercon, sosis, kerikil. Oh, banyak ya Bu. Iya, macam 8 pokoknya. Enak wis bisa milih ya Bu, mana yang suka. Kalau esnya isinya apa aja? Esnya isinya itu semangka, kalang-kaling, juga Nutrijel coklat bikin sendiri. Nutrijel itu macam-macam pokoknya. Itu macam berapa, macam 6 apa itu bikin sendiri. Nutrijelnya itu enggak beli. Memang bikin sendiri. Ya lebih enak ya Bu kalau bikinan sendiri. Kalau belikan kadang ya kurang manis, kurang. Iya, ya kadang itu bikin anak kecil batuk. Iya, benar-benar Ibu. Nah, itu harga proporsinya untuk cilok sama esnya berapa Ibu? Ya sama ya, ciloknya itu kadang ya kayak orang beli supir-supir, mobil pribadi itu ya 5.000. Esnya juga 5.000. Murah meriah sekali ya Bu, 5.000. Iya, di desa mahal-mahal nggak laku nanti. Iya juga ya Bu, kalau di desa itu emang kesulitannya di situ ya. Memang harus murah enak. Biasanya pendapatannya per hari berapa Ibu? Aduh, ini adik hujan-hujan nih, enggak nyampe 100. Kadang itu rame, kalau rame itu ya 200. Kalau rame banget itu sampai habis itu semua, itu sampai apa minuman apa esnya itu sampai 400. Kalau hari raya gimana Ibu? Pendapatannya rame, iya rame. Esnya tuh rame, apalagi hari puasa itu ya Allah, kualan esnya tuh. Iya, alhamdulillah ya Bu, kalau kayak gitu ya Bu. Ini kan lagi situasi pandemi ya Bu, gimana Bu? Apa berpengaruh sama usaha Ibu? Oh enggak Dek, malah tambah laris. Enggak tahu kok tambah apa ya, orang tuh jajan ya. Iya, lockdown di rumah lebih enak jajan ya Bu, makan cilok, makan es gitu orang ya. itu enggak kemana-mana, enggak boleh katanya ditutup kemana-mana, tapi kok kualan ciloknya ini ya. Berarti ya, kalau kesulitannya apa lagi Bu untuk usaha ini Bu? Ya itu Dek, kalau hujan kan ibu ini kan pakai payung pelangi itu ya, pakai payung ini sudah mau kukut, memang kukut, payungnya tak ambil wis, nah diambil lah. Ya kepingin sih kalau apa ya dikumpulin itu nanti bisa bikin tenda gitu. Kalau sudah ada tenda, pas sekarang musim gapalum itu lagi. Nah itu kalau bisa ada itu, sudah punya itu,
ya mungkin bisa sampai malam jualnya. Iya. Sampai malam bisa, ini sore itu mau maghrib sudah kukut gitu wis. Lalu hujan-hujanan lebih diperluas gitu ya Bu, harapannya ya, itu lebih ya, diperluas, terus Ah. ada lesehan gitu kan ya ya Bu, bikin enak ya lesehan, nanti ditambah bikin gorengan, ditambah ada gorengan, ada bakso, ada bakso. Nah, tambah bakso, nanti ada apa pesan apa minum kopi gitu. Bu. Ya enak-enak Ibu. Ibunya kalau untuk prospek ke depan apa ada kayak ingin jualan online, apa ditambah cateringan gitu Ibu? Aduh kayak enggak ya Dik ya, soalnya enggak ada yang ngantar. Enggak ada yang ngantar. Enggak ada yang ngantar. Iya Ibu sendirian ya. Iya. Oh, gitu. Ya semoga usaha Ibu lancar ya Bu untuk kedepannya jadi bisa Amin. berkembang luas ya Ya, Bu. amin. Ya, terima kasih ya Bu untuk observasinya ya Bu. Iya, untuk Dik, ya, Dik, wawancaranya. ya. Saya permisi pamit dulu ya Bu. Oh, iya, Ya, Dik. selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma, saya ada tugas dari Masjid Perekonomian Indonesia dari Biasana. Minta izin untuk bapaknya mau jadi narasumber sendiri. Kalau boleh tahu bapaknya namanya siapa? Bisa dibantu. Boleh tahu nama usaha bapak ini apa nih? Untuk usahanya kira-kira ini perseorangan, PP atau PC atau bagaimana? Nah, ini keren. Mulai berapa? Base-nya ya? Kesulitan kira-kira yang dihadapi apa ya dalam menjalankan usaha ini? Terima kasih. Kalau harapan kira-kira harapannya ke depannya gimana Pak? Kayaknya menurut Bapak usaha ini kira-kira depannya akan gimana Pak? Kan ini istilahnya akan sebagai tren ya, atau akan menyiapkan gimana atau bagaimana? Interiornya bersih. Ya, kan di Indonesia sekarang gitu ya. Iya sih. Terima kasih atas waktunya ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa Ibu Air. Kalau boleh tahu nama usahanya ini apa Bu? PT Usaha Mandiri. Berarti bentuk usahanya perseorangan. Iya, perseorangan. Kesulitan yang dihadapi itu apa aja? Semua bahan-bahan mahal. Harapan ke depannya bagaimana? Pengen seperti dulu lagi sebelum Sebelum ada corona. Iya itu dulu laris, sekarang ada corona imbasnya ke penjualan. Berarti penjualannya sekarang berkurang. Iya. Dan prospek ke depannya menurut Ibu bagaimana? Kan sekarang cuma jual tahu biasa. Apakah nanti ada inovasi lain? Ya mungkin ditambah-tambah tahu mentah itu, terus ada apa tempe jazz itu mungkin ditambah gitu mungkin. Tawaran dan solusi dari saya mungkin promosinya itu lebih dikembangkan lagi. Kalau sekarang kan Ibu masih promosi jualan di pasar, mungkin nanti bisa dijual lewat online. Terima kasih untuk Ibu Air karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Sekian dari saya. Sekian wawancara dengan pemilik usaha produksi tahu. Saya Siti Fatimah Zahra dari kelas 3 MP 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrian Eka Agendo. Saya berasal dari kelas manajemen MB4. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara perekonomian Indonesia, yaitu tentang usaha. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari kampus Widagama Lumajang. Maaf, wawancara dengan Ibu siapa? Ibu Yeni. Di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan. Yang pertama, nama usaha Ibu. Nama usaha saya unit dagang Brio Motor, Mas. Terus yang kedua, bentuk usaha Ibu. Usaha Ibu perdagangan. Selanjutnya yang ketiga, kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam usaha ini? Kesulitan yang saya hadapi selama pandemi Covid, penjualan di toko kami turun drastis. Dikarenakan lesunya ekonomi di masyarakat kita. Selain itu banyaknya harga barang yang terus naik. Juga sulitnya mendapatkan barang dagangan dikarenakan terus naiknya bahan baku. Yang keempat, apa harapan Ibu untuk usaha ini? Harapan yang saya inginkan semoga pandemi Covid segera hilang agar ekonomi kembali seperti sedia kala. Jadi harga-harga bisa stabil kembali. Nah, selanjutnya yang kelima, prospek untuk kedepannya bagaimana, Bu? Saya ingin lebih melengkapi barang dagangan saya untuk semua onderdil sepeda motor serta variasi. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Di sini saya minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
budidaya ayam potong. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ulfi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai budidaya ayam potong. Yang pertama, nama usaha yang dimiliki jenengan itu apa? Nama usahanya budidaya ayam potong. Nama pemiliknya Bapak Rosidi. Bapak Rosidi. Bentuk usahanya itu seperti apa ya? Bentuk usahanya itu ya memelihara ayam potong mulai dari bibit usia kecil sampai besar. Berapa lama jangka waktu dimulai dari usia 0 sampai berapa? Usia 0 sampai 38. Dengan ukuran kandang seperti itu biasanya diisi berapa ekor ayam? 3.200 ayam. 3.200. Pengumpulan ayamnya biasanya kemana? Penjual. Diambil bakul-bakul yang masuk kemitraan. Ayam potong itu apakah dijual dalam bentuk ayamnya ke orang lain atau misalkan dalam bentuk sudah mati potong-potongan ayam? Dipanen hidup. Dipanen hidup. Ya. Kesulitan yang dihadapi jenengan? Kesulitannya ya waktu umur 0 sampai 18 tahun itu buang kotorannya lihat sekam. Ya, setelah umur 18 hari sudah diturunkan sekamnya. Ya setelah itu ya kesulitannya ya buat kasih makan gitu. Yang lain-lainnya nggak ada. Untuk makannya berapa kali dalam sehari? 2 kali, pagi sore. Pagi dan sore. Biasanya dengan jumlah 3.800 ekor ayam perharinya menghabiskan berapa sak? Itu kalau masih kecil ya sekitar 5 sak, tapi kalau sudah besar sampai 11 sak satu hari. Harga per saknya? Harga per saknya itu 375. Dari selama memberikan makan selama 38 hari itu menghabiskan kira-kira dana berapa? Kalau dananya itu sudah lewat kemitraan, kita cuma merawat saja, dananya dari kemitraan. Harapan pemilik untuk kedepannya, misalkan gimana? Harapan pemilik itu ya bisa panen ayam sehat, besar dengan hasil yang memuaskan, harga yang tinggi. Rencana untuk meningkatkan hasil panennya seperti apa? Kita masih ingin membuat tambahan kandang yang baru, cuma masih belum tahu kapan. Dari beberapa informasi yang telah diberikan, sebelumnya saya minta maaf dan berterima kasih atas WA-nya dalam menjawab pertanyaan saya. Sekian interview dari pemilik usaha ayam potong. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул ауш, все мои волки делают ау. Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул ауш, все мои волки делают ау. 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 Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул ауш, все мои волки делают ау. Ау. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang usaha ini. Sudah berapa lama Anda memiliki usaha ini? Sudah berjalan sekitar 3 bulan.
kedepannya bisa membuka stand yang lebih besar, jadi kalau hujan tidak bingung lagi. Bagaimana prospek Anda untuk kedepannya? Insya Allah, semoga nanti kedepannya saya bisa membuka outlet dan cabang di beberapa daerah dan tempat-tempat di sekitar Lumajang. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Putra Nur Arisman dari kelas 3 MB 4. Ingin melakukan wawancara hasil observasi kegiatan perekonomian. Mas, nama usaha yang didirikan Mas? Untuk nama usahanya Kono Cafe and Tea House. Bentuk usahanya Mas? Bentuk usahanya bekerja dalam bidang food and beverage atau F&B. Kesulitan yang dihadapi? Untuk kesulitan yang saya hadapi biasanya tentang ini cuaca atau alam ya. Jadi sering hujan, banyak permintaan tapi terkendala hujan gitu Mas. Harapan yang diinginkan Masnya? Harapannya sih nggak mulu-mulu Mas, cuma pengen bisa buka di tempat yang baru. Jadi semacam buka cabang atau kita franchise-kan di kota-kota lain. Yes. Prospek ke depan menurut sampean? Menurut saya sih prospeknya cukup bagus untuk industri F&B yang ada di Lumajang ya, karena sekarang mulai banyak anak berwirausaha dengan bisnis F&B ini kayak gitu. Mungkin sedikit saran Mas tentang teori supply and demand. Jadi mungkin permintaan customer kan tinggi sehingga mungkin terkendala kayak hujan. Iya. Mungkin bisa menggunakan ojek online atau yang sering di Lumajang lah. Siap Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari manajemen, nama saya Galvin. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa ya? Kiarto. Panggilannya Kanji. Kalau nama usaha bapak apa ya? Faris Jaya. Faris Jaya. Ya. Kalau bentuk usahanya Pak? Tahu ya. Apakah ada kesulitan dan kendala? Biasa ya. Tidak biasa gitu Pak ya. Harapan yang diinginkan milik usaha? Ya bisa ada kemajuan. Ya. Prospek kedepannya itu gimana Pak? Ya kalau usaha tahu ini insya Allah akan terus karena ini merupakan kebutuhan pokok. Terima kasih Mbak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat makan kambing bisa nggak cari nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahid Devi Satrio. Saya dari Institut Teknologi Bisnis Widyagama Lumajang. Di sini saya akan mewawancarai seorang pemuda yang sukses di bidang ayam petelur.
yang beralamat di Desa Sumberjati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Dengan Mas Duror ya? Iya, Mas. Saya dari Institut Teknologi Bisnis Widyagama Lumajang. Iya. Ingin mewawancarai ayam petelur ini, Mas. Oh iya, ya monggo duduk. Ya Mas, apa yang mau ditanyakan? Ya, ini saya mau menanyakan. Awal merintis usaha peternakan ayam petelur ini gimana, Mas? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Ya, awalnya itu saya mulai dari 2000 berapa ya? Sekitar 7 tahun yang lalu. Saya itu bingung awalnya mau kerja di mana, mau daftar-daftar itu ya menunggu surat keterimanya itu lama. Terus akhirnya saya mencoba lihat di YouTube, di Instagram kok kayaknya seru, kok kayaknya senang lihat telur berjejer-jejer itu. Akhirnya saya buat motivasi untuk memulai usaha ini. Terus ini awal mulanya mengembangkan ayam petelur ini gimana, Mas? Apa langsung sebanyak ini atau mungkin dari sedikit demi sedikit? Oh enggak Mas, saya awalnya itu cuma ternak beli dari kecil, dari kutuknya ya. Yang umur 1 hari itu sekitar 100 kalau enggak salah dulu itu 100. Saya itu mulai belajar dari awal gitu, mulai belajar sendiri, otodidak, belajar dari internet, dari YouTube, terus sama dari peternak-peternak yang lain di daerah lain yang Kabupaten Lumajang. Ya. Kan saling belajar, saling berkomunikasi begitu. Terus akhirnya setelah awal mula peternak itu yang 100 itu ya, itu banyak yang mati Mas. Mati Mas? Iya, ayamnya banyak yang mati. Saya bingung ini kenapa kok banyak yang mati. Terus pada suatu hari ya itu ada ayam mati. Saya nekat membelah ayam itu Mas. Oh, dibelah itu, Mas? Iya, ayam mati dibelah jadi 2. Ya. Saya lihat kok enggak produksi ayam ini sudah lama pas awal itu. Itu sekitar umur 4 bulanan. Terus akhirnya saya belah. Pas saya belah itu di dalamnya sudah ada butir-butir telur gitu, Mas. Jadi berarti terus saya berpikir gini, berarti sudah enggak lama lagi ayam ini mau telur gitu, Mas. Terus akhirnya saya awal telur itu seneng wes, enggak dijual awalnya terus, Mas. Awalnya itu telurnya tidak dijual, cuma dikonsumsi sendiri buat keluarga gitu Mas ya. Oh. Selanjutnya kan. Terus akhirnya setelah 100 itu saya beli lagi sekitar 300 kalau tidak salah, 300 ekor yang kutuk juga yang umur 1 hari setelah penetasan. Nah setelah itu yang 300 itu sudah mulai produksi, saya membeli pulet. Pulet itu Mas, ayam yang sudah bersiap telur. Iya Mas. Yang dibeli yang harganya ya agak mahal sih dari beli sendiri, sekitar 65 per ekor. Ekor ya. Saya itu beli 500 ekor. Terus itu bibitnya tuh dari mana Mas? Dari daerah mana? Saya ambilnya dari Malang. Malang Mas? Ya, ada kenalan juga di sana. Oh iya. Di sana. Terus sekarang jumlah total seluruh ayam ini berapa Mas? Untuk sekarang ini totalnya 1.500 ekor Mas. 1.500? Iya, masih sedikit. Oh. 1.500. Itu terus faktor kendala dalam berternak usaha ayam petelur ini apa Mas? Untuk kendalanya sebenarnya sih enggak ada ya Mas. Cuma pas masa pandemi seperti ini kendalanya itu di harga. Harganya rendah sehingga untuk mendapatkan hasil atau untung itu sangat sedikit kesempatannya. Per kilonya berapa sekarang Mas? Untuk sekarang 20.000 dari kandang. Oh, dari kandang. Iya, kalau di pasar itu beda sendiri wes. Paling di pasar 23 atau 24 gitu. Terus Masnya ini cara memasarkannya itu gimana Mas? Lewat saya langsung ke bisa ke toko sekitar sini juga ambil di saya. Terus ada pengepul juga yang ambil di saya juga. Berarti sudah banyak channelnya ya Mas? Sudah, iya. Alhamdulillah. Terus pada saat awal merintis, mulai dari pembibitan sampai besar seperti ini, itu kendalanya apa Mas dalam proses itu Mas? Untuk proses kendalanya yang sudah saya sebutkan tadi, yang awal mula 100 ekor itu yang banyak mati.
tanpa dipengetahui apa sampai sekarang pun saya nggak tahu kenapa banyak yang mati. Itu saja kendalanya. Terus yang kedua modal, Mas. Modal, Mas. Ya, saya kesulitan modal sebenarnya. Mulai sampai sekarang ini sudah alhamdulillah 1.500. Segitu sementara cukup. Faktor kedepannya dalam mengembangkan usaha ayam petelur ini apa, Mas? Insya Allah untuk kedepannya saya ingin mengembangkan lagi, menambahkan populasi lagi, sehingga bisa membantu perekonomian orang-orang sekitar sini tuh, Mas. Oh. Sehingga bisa saya Pekerjakan gitu ya, saya Mas? pekerjakan agar bisa membantu juga. Mungkin Masnya bisa memberikan sedikit motivasi kepada pemuda-pemuda agar bisa lebih semangat dalam mengembangkan usaha. Apa, Mas, motivasinya, Mas? Motivasinya jangan takut untuk mencoba, karena kegagalan tidak akan membuatmu takut, tetapi ketakutan yang membuatmu gagal. Begitu, Mas. Ya, Mas, sekian, terima kasih. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa, Mas. Semoga usahanya Masnya ini bisa berkembang, Amin. lebih besar, lebih maju, dan bisa memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda di sekitar itu, Mas. Iya. Sekian wawancara hari ini dengan narasumber Mas Duror. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Batur Rezeki dari kelas 3 IB 4. Di sini saya ada tugas kegiatan hasil observasi kegiatan perekonomian. Di sini saya bersama dengan Mas Tantra. Tolong perkenalkan diri. Ya baik, perkenalkan Mas saya Tantra Saputra, saya berasal dari Jalin. Dan di sini Mas Dovi mengajak saya untuk melakukan observasi dan wawancara. Oh iya, Mas, nama usaha Mas itu apa namanya? Nama usaha, kalau nama usaha sendiri ini Umbi Kopi, Mas. Umbi Kopi Desa Jalin. Kalau boleh tahu bergerak di bidang apa ya? Kalau untuk bergeraknya, kalau Umbi Kopi ini bergerak di bidang minuman, Mas, beverage. Jadi menyajikan berbagai macam minuman. Jadi kopi intinya minuman loh, Mas. Kalau kesulitan yang dihadapi mulai awal Mas buka sampai sekarang itu apa ya? Kalau untuk kita sendiri mulai awal buka sampai sekarang sih sebenarnya sih tetap, Mas. Yang pertama masalah gara-gara itu apa, dari masyarakat yang masih kurang, terus gara-gara tempatnya masih belum selesai, Mas. Jadi ada sebagian tempat yang masih belum selesai renovasi karena kekurangan dana. Harapan yang diinginkan Mas untuk kedepannya gimana? Kalau harapan sih ini ya apa ya sih, rame cuan gitu. Ya gimana Mas ya, kayak ingin buka kayak franchise lah, cabang-cabang kayak buka di mana gitu. Prospek kedepannya? Kalau prospek kedepannya sih ya itu Mas, kayak buka cabang itu. Oh iya, Mas, tadi Mas bilang kalau daya beli masyarakat sini itu masih kurang. Ya. Saya punya solusi untuk bagaimana kalau Mas membuka cabang lain di tempat yang masyarakatnya daya belinya lebih banyak, membuka franchise lain, cabang lain di lain tempat. Iya sih Mas, sebenarnya bisa gitu, cuman untuk saat ini sih masih kekurangan biaya mungkin, Mas. Jadi masih bertahap dulu, Mas. Tapi bisa sih Mas, sarannya masih ya cocok sih sebenarnya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaristania Makaya dari kelas 3 MB4
wawancara mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Observasi Kegiatan Perekonomian. Di sini saya akan mewawancarai yang pemilik usaha dengan Bapak Muiz. Saya akan melakukan wawancara. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha yaitu Pak Muiz. Saya akan menanyakan pertanyaan wawancara. Untuk yang pertanyaan pertama, nama usaha Bapak ini namanya apa, Pak? Toko Muiz. Toko Sembako Pak Toko Muiz. Muiz. Terus Untuk pertanyaan yang kedua, apa bentuk usaha Bapak ini? gabungan antara Barang barang dan dan jasa. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja kesulitan yang dihadapi Bapak dalam menjalankan usaha ini? Kesulitannya bukan turun-turun dan Oh, produk minyak yang mahal ya, Iya. Pak. Untuk yang keempat, apa harapan Bapak atas kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Harapannya agar cepat turun harga produknya. Iya. Yang kelima, prospek atau rencana ke depan usaha Bapak atau usahanya, rencana ke depan usaha apa maju dan sukses ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusmaniar Afifah Nur dari kelas 3 manajemen 4 ingin mewawancarai pemilik toko sembako untuk pemenuhan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini sudah ada Ibu Siti Hanifah. Selamat siang Ibu. Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai nama toko Ibu ini. Namanya? Toko Melati Bagus ini. Ibu, ini bentuk usahanya termasuk ke jenis apa? Ini usahanya termasuk ke jenis yang kebutuhan perseorangan dan modalnya dari pribadi, bukan dari bank. Gitu. Kalau untuk kesulitan yang dihadapi selama ini, apalagi kemarin waktu ada pandemi, kesulitannya apa? Alhamdulillah selama ini tentunya belum ada ya, dan semoga tidak pernah ada. Meskipun ada, itu tak perlu diutarakan biar kesulitan itu tidak kembali lagi ke kita gitu. Untuk harapan Ibu ke depannya mengenai kesulitan yang Ibu hadapi yang kemarin-kemarin itu gimana? Harapan ke depannya? Harapannya semoga kedua akan lebih baik dan lancar. Untuk prospek ke depannya, untuk usahanya Ibu ini gimana? Apa mau dibesarin? Kalau bisa ya semoga dibesarin. Untuk keinginan terbesar saya supaya usahanya ini
terus berkembang, berbesar. Kalau frozen food barusan, kalau yang sembako ini mulai tahun, insya Allah sekitar tahun 1994, semenjak anak saya pertama. Biasanya jam 5:30 itu sudah buka dan pasar sudah mulai ramai. Tidak mesti lihat hari-hari pasar, kalau lagi rame alhamdulillah banyak gitu. Ya sekitar 2 juta, 1 juta gitu. Kalau lagi rame segitu. Alhamdulillah selama ini belum pernah ya. Banyak. Kan yang saya jual itu beberapa produk, jadi ada yang sosis, ada yang frozen food, ada saus-saus seperti itu. Yang terutama bahan-bahan nasi goreng itu yang laris. Tuh. Sini saya kan jualan di rumah sendiri, jadi bukanya pagi, terus tutupnya sekitar sudah sholat isya, baru tutup sekitar jam 7 malam.